Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Masalah atau ujian diberikan Allah kepada mereka yang hidup. Dengan kata lain, ciri seseorang hidup ialah punya masalah. Orang tidak ingin punya masalah sama saja dengan tidak ingin hidup. Dengan cara berpikir demikian, kita menjadi sadar bahwa sudah sepantasnya kita mendapat masalah dalam kehidupan. Namun, tentu saja adanya masalah bukan untuk didiamkan saja, tapi diselesaikan, karena masalah akan terus datang silih berganti. Adapun tujuan diberikannya masalah atau ujian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sebagaimana dijelaskan dalam surah ke-62 Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Beberapa jenis ujian yang menimpa manusia menurut surah Al-Baqarah ayat 155-157, di antaranya, rasa gelisah, rasa lapar, kekurangan harta benda, sakit, samarat, buah-buahan, maksudnya terampas hasil kerja kerasnya. Ada beberapa hal yang mesti diingat saat masalah itu menimpa, yaitu 1. Segala sesuatunya milik Allah. Saat meyakini bahwa segala sesuatunya milik Allah, apapun masalah yang menimpanya ia sabar dan mengerti semuanya milik Allah. 2. Masalah ditimpakan karena Allah yakin kita mampu menjalankannya. Allah menjelaskan bahwa Ia memberikan ujian sesuai kadar kemampuan hambanya. Jadi, saat masalah datang, Allah yakin bahwa kita mampu mengatasinya. Sehingga, bila Allah saja yakin, lalu kita tak yakin, tentu menjadi sesuatu yang kurang bijak. 3. Kembali kepada Allah. Maksudnya, bila masalah itu milik Allah, maka solusinya juga milik Allah. Sebagai hambanya, kita hanya perlu berikhtiar dan memohon solusinya kepada Allah. Di antara tempat terbaik saat memohon kepada Allah ialah dalam sholat. Sehingga dalam ayat lain disebutkan, saat menerima ujian hadapilah dengan sabar dan sholat. Dengan mengingat dan menjalankan hal-hal tersebut, insya Allah kita akan selalu tenang saat masalah datang.